Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak dan Ibu, para ikhwan wal akhwat, jamaah kajian rutin kita di Senin malam Masjid Nur Jamil yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir kembali di majelis ilmu kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita kaji bersama mendapatkan maunah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang akan kami sampaikan pada kajian pada malam hari ini. Mengingatkan kembali bahwa kita sekarang berada di penghujung bulan September. Kita sekarang sudah berada di penghujung bulan September, tepatnya tanggal 26 kalau tidak salah. Kita sekarang sudah di tanggal 26 September. Dan tentunya sebagai umat Islam kita tidak akan melupakan sejarah atau tragedi atau peristiwa G30 SPKI, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Walaupun sudah banyak gerakan-gerakan atau upaya-upaya untuk mengkaburkan peristiwa Gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI. Salah satu manuvernya adalah Gerakan 30 September ini tetap diperingati sebagai Gerakan 30 September atau sering juga disebut dengan istilah Gestapo ya. Gerakan September 30 ya, Gestapo biasanya. Salah satu manuvernya adalah kata-kata PKI-nya dihilangkan. Jadi walaupun gerakan peringatan 30 September ini tetap dilaksanakan atau tetap diperingati, tapi ada satu bagian yang dibuang. Apa satu bagian yang dibuang itu? Adalah kata atau kalimat PKI. Jadi kalimat PKI-nya dibuang. Sehingga
yang santer di tengah-tengah masyarakat kita hanya dikenal sebagai gerakan 30 September, G30S. PKI-nya dibuang. Atau Gestapo tadi ya, gerakan September 30. Lah kenapa kata PKI-nya dihapuskan atau dibuang? Nah, ini memang ada tangan-tangan kotor yang bermain di negara kita ini untuk mengkaburkan peristiwa 30 September, di mana mereka orang-orang yang hari ini tentunya menjadi antek PKI. Karena kalau dituduh PKI tentunya nanti kita bisa dituduh kan. Mana buktinya kami PKI? Karena PKI secara legalitas formal sudah dihapus, ya kan? Sudah menjadi partai yang dilarang ya. Pasca keluarnya TAP MPRS nomor 25 tahun 65. Nah, itu ada TAP MPRS yang menjadikan PKI sebagai partai yang terlarang di Indonesia. Sehingga kalau kemudian ada orang yang kita tuduh PKI, ini kita bisa dianggap melakukan sebuah ujaran kebencian. Bagaimana Anda menuduh saya PKI? Padahal PKI sudah dilarang di Indonesia. Tidak ada partai PKI itu. Jadi lebih tepatnya antek-anteknya aja gitu ya. Jadi lebih tepatnya walaupun memang PKI ini PKI sudah tidak ada, tapi bukan berarti PKI itu musnah di Indonesia ya. Karena nanti kalau kita lihat ucapannya si Aidit ya, dia mengatakan ya, apa kata Aidit, bahwa ideologi komunis, kata Aidit ya, ia lahir dengan kesakitan, kelas termaju sebagai anak zaman yang akan melahirkan zaman. Jadi ucapan DN Aidit ini mengatakan bahwa sebenarnya ideologi komunis itu ideologi yang nggak akan pernah hilang. Sekalipun secara partai atau secara kelembagaan bisa saja dihapus, bisa saja dihilangkan. Namun secara ideologi komunis itu tidak pernah berakhir, ya. Tidak pernah akan hilang. Ya. Saya pernah ketemu dengan seseorang mantan Tapol ya, dulu apa namanya itu, Tapol ya, tahanan politik ya, atau narapidana politik ya. Jadi kan eranya salah satu barokah mungkin gitu ya. Jadi salah satu barokah eranya Habibie ya. Bagi yang menganggap itu sebagai apa? Sebagai keberkahan. Jadi walaupun Habibie itu berkuasa ya lebih kurang 1 tahun, sekian bulan kalau tidak salah. Namun pada sebahagian orang kekuasaan kepemimpinan Habibie itu mendatangkan keberkahan, khususnya kepada atau bagi narapidana politik maupun tahanan politik. Apa yang dilakukan oleh Habibie? Habibie membebaskan. Saya tidak tahu waktu itu kalau nggak salah berdasarkan keputusan presiden kalau tidak salah. Keputusan presiden itu membebaskan semua tahanan politik atau narapidana politik yang ditahan di era rezim Orde Baru, rezimnya Soeharto. Ya. Dan itu jumlahnya mungkin bisa mencapai ribuan mungkin. Ya. Baik
tahanan politiknya PKI, ya, yang ditahan di Pulau Buru, kemudian ada yang ditahan di Sumatera, di mana-mana, itu dibebaskan. Ya. Juga para aktivis Muslim, ya. Jadi tokoh-tokoh Islam, para aktivis-aktivis Muslim yang ditahan atau ditangkap di eranya rezim Soeharto, di rezimnya Orde Baru, itu jumlahnya kan banyak itu ya. Yang paling menarik itu ada satu kasus itu peristiwa berdarah di Lampung ya. Saya lupa tahunnya, tahun 80-an kalau tidak salah. Tahun akhir 80-an. Akhir 80-an. Itu ada peristiwa pembantaian terhadap umat Islam di Lampung ya. Kalau nggak salah di daerah namanya Talangsari. Kalau di Solo kan Tawangsari ya. Kalau di Lampung ada namanya Talangsari ya. Jadi waktu itu ada seseorang yang memiliki jamaah pengajian yang dituduh oleh rezim Soeharto ingin melakukan pemberontakan atau kudeta terhadap negara. Jadi eranya Soeharto ini kan era yang sangat mengerikan sebenarnya. Apalagi waktu itu kami di Aceh ya. Saya merasakan itu ya. Masa kecil saya waktu di Aceh kurang bahagia. Kurang bahagia. Kenapa disebut kurang bahagia? Karena masa kecil saya, daerah saya itu daerah yang diberlakukan oleh rezim dolim ya, rezim kejinya Soeharto ini sebagai daerah operasi militer. Jadi saya merasakan, Mbak, ya. Jadi saya merasakan bagaimana hidup di bawah bayang-bayang rezim militer di eranya Soeharto. Saya banyak ketemu saya orang tentara-tentara yang bekas dom itu banyak di Solo ini banyak, Pak. Jadi ketika dia tahu Ustaz dari mana? Aceh, dia bilang. Bapak, saya pernah di Aceh Ustaz. Langsung saya tanya, jangan-jangan tugasnya pas dom ya? Bener Ustaz. Dia langsung kemudian minta maaf. Ya, kami minta maaf Ustaz. Nggak tahu minta maafnya apa ya kan? Jadi banyak Pak, di Solo saya ketemu dengan mantan-mantan TNI yang militer yang tugas di daerah operasi militer ya. Jadi daerah operasi militer ini berlaku sejak tahun 90-an ya. 90-an sampai rezim Soeharto berakhir tahun 98 ya. Jadi malam itu ada jam malam namanya. Saya masih ingat, masih kecil itu jam malam ya. Jam malam itu jam 6 ya. Jadi mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi tidak boleh berkeliaran di luar rumah ya. Jadi kita kayak ditahan dalam tahanan rumah ya. Jadi kalau malam sudah ya. Jadi kalau malam itu sepi ya. Sangat sepi, apalagi tahun itu listrik itu belum masuk di rumah saya ya. Jadi tahun 90 itu listrik belum masuk. Jadi kalau malam itu sudah betul-betul sepi, nggak ada orang yang berani keluar rumah. Nah, kemudian kalau malam terdengar rentetan senjata, ya. Kalau di Solo mungkin dengar rentetan senjata, paling Kopassus latihan kan gitu kan. Kalau dulu di sana enggak. Jadi kalau malam itu, jadi kita kalau malam tidak boleh tidur di atas ranjang. Ya. Jadi bapak saya tuh nyuruh semua anak-anaknya kalau malam tidurnya di lantai. Ya. Supaya apa? Supaya tidak terkena peluru nyasar ya kan? Karena kan kalau tidur di ranjang kan tinggi ya kan? Khawatir terjadi peluru nyasar itu ya. Jadi kalau malam terdengar suara rentetan senjata itu sudah ya. Di rumah itu udah diem semua ya. Apalagi dengar suara ini kan, suara telapak, suara kaki-kakinya TNI militer ya. Duk, 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 ya. Nah, itu sudah ya. Jadi kalau sudah kedengar suara
apa namanya, telapak sepatu mereka ini, ya, di samping-samping rumah itu sudah ya. Itu banyak doa aja dalam rumah itu ya. Itu kalau udah dengar kayak gitu, nggak lama kemudian terjadi apa? Ya. Udah terjadi kontak senjata. Berarti terjadi kontak senjata antara militer dengan GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Lah besok paginya tinggal lihat aja tuh ya, kadang di jalan ada mayat, ya. Kadang dekat jembatan ada mayat. Itu sudah dari kecil ya, dari kecil saya sudah menyaksikan itu ya, mayat-mayat bergelimpangan kalau pagi hari. Kalau terjadi apa? Kontak senjata. Lah maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada kasus di Talang Sari itu ya. Ada beberapa yang dibunuh, ada ratusan yang dibunuh, dan ada yang puluhan ditangkap, dan itu juga dihukum di eranya Soeharto, dan mereka dipenjara ya, dan kemudian dibebaskan di eranya Habibie. Lah saya pernah ketemu dengan mantan tahanan politik komunis ini, Pak, PKI ya, di daerah namanya Londo ya. Jadi kalau jenengan ke Waru, ada namanya Desa Waru, Kecamatan Baki. Nah, itu sebelah baratnya, baratnya itu ada Londo itu ya, ada Desa Londo. Dulu kalau nggak salah saya itu ada 2 orang tahanan politiknya PKI di situ yang dibebaskan. Ya. Jadi dia pernah cerita, jadi dia ikut kajian ya. Jadi ikut kajian kayak gini, dia pernah cerita ketemu sama saya. Dia bilang apa? Ustadz, walaupun dohir saya itu Muslim, walaupun dohir saya Islam, saya sudah sholat, saya puasa, tapi tetap Ustadz, batin saya adalah PKI. Nah itu orang yang ngomong langsung ya. Akhirnya saya tanya, lah Bapak siapa? Saya mantan tahanan politik yang baru dibebaskan ya, di eranya Habibie ya. Jadi tahun berapa tuh ya? Habibie bebaskan tahun 99 masalah ya. Saya ketemu sekitar 2004 atau 2005. Jadi kan baru itu kan. Jadi dia baru keluar. Tapi sudah ini karena di kampungnya itu mungkin banyak yang Islam. Akhirnya dia ikut kajian ya, ikut kajian saya di desa waktu itu. Lah suatu malam dia nemui saya dan dia bilang, dohir saya memang Islam. Ya, saya sholat, saya kalau Ramadan juga ikut puasa. Tapi tetap Ustadz, komunis di mana? Komunis itu di dada saya. Artinya bahwa memang ideologi komunis itu sulit pun kuat memang menghujam ya di kalangan para pengikutnya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, jadi apa yang dikatakan oleh Aidit ini memang ya nggak salah memang. Jadi komunis itu secara ideologi dia nggak akan pernah pudar ya. Jadi kalau ada orang ngomong mana buktinya PKI, mana PKI, mana PKI, iya. Yang hilang di Indonesia itu kan PKI secara apa? Secara kelembagaan. Ya. Yang hilang di Indonesia itu adalah PKI secara kepartaian. Tetapi secara ideologi dia tidak akan pernah hilang. Ya. Lah anehnya Pak, saya ketemu dengan beberapa orang yang lucunya dia ngomong begini. Kalau PKI udah nggak ada di Indonesia, tapi kalau HTI walaupun udah dibubarkan pasti ada. Lucu kan? Jadi lucunya gini, kalau HTI walaupun sudah dibubarkan tetap ideologi HTI itu pasti ada, dia bilang. Tapi kalau PKI nggak ada. PKI ya lembaganya hilang, otomatis ideologinya hilang. Tapi kalau HTI enggak, walaupun secara organisasi HTI sudah dibubarkan, tapi tetap ideologi khilafah itu pasti ada. Tapi kalau PKI nggak ada. Lucu ini. Ini jangan-jangan yang ngomong PKI. Yo anteknya, bukan PKI-nya. Jangan-jangan yang ngomong anti PKI. Jadi dia lucu ya. Jadi kalau Islam, dia mengatakan ideologi yang berbau-bau Islam nggak akan padam, nggak akan mati.
Tapi kalau yang berbau-bau selain Islam pasti mati. Ini nggak benar. Namanya ideologi itu nggak akan pernah hilang. Ya. Sampai hari kiamat pasti akan ada itu pertarungan antara ideologi yang hak dengan ideologi yang batil. Pasti akan ada pertarungan antara ideologi Islam dengan ideologi selain apa? Selain Islam. Lah makanya Pak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka dalam ucapan Aiditnya mengatakan apa? Artinya dia bilang komunisme adalah paham progresif, ya. Jadi paham yang berkemajuan, yang melek zaman dan waktu, berkembang sesuai tuntutan zaman dan menggunakan seluruh potensi untuk mewujudkan manusia tanpa kelas. Jadi cita-cita utamanya komunis apa itu? Mewujudkan manusia tanpa kelas. Padahal itu nggak mungkin, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia itu apa? Ada yang miskin dan ada yang kaya. Itu sesuatu yang sunnatullah. Nggak mungkin semua orang miskin semua atau semua orang apa? Kaya semua. Atau miskinnya nggak terlalu miskin, kayanya nggak terlalu kaya, itu nggak mungkin. Karena memang sudah dari sononya, sunnatullahnya, Allah sudah ciptakan itu. Pasti ada yang kaya dan pasti ada yang miskin. Namun Islam sangat peduli untuk terjadinya keseimbangan itu. Bagaimana caranya? Yang kaya mengeluarkan apa? Zakatnya. Yang kaya mengeluarkan apa? Infaknya. Yang kaya mengeluarkan apa? Sodakohnya. Bukan dirampok hartanya. Ya. Jadi tetangga saya itu kan dulu mbahnya itu mungkin dulu komunis atau gimana. Dia cerita. Dia masih kecil ingat. Jadi Ustadz waktu saya masih kecil, saya lihat itu. Orang-orang PKI itu apa? Datangi orang-orang kaya yang punya sawah banyak di kampung saya. Itu langsung bawa ke ladang, langsung sawah itu dibagi-bagi sama mereka. Ya. Jadi sawahnya, jadi kan daerah Waru itu kan banyak ya. Daerah Waru itu kan banyak yang punya sawah itu kan. Orang-orang Waru dulu ya sebelum dibangun. Itu ada yang cerita sama saya. Dia cerita sama saya. Jadi dulu saat mati, ketika saya masih kecil dia bilang, saya lihat itu dia bilang, orang-orang PKI ini, mungkin dulu mbah-mbahnya itu ya, orang-orang PKI ini apa? Itu datang ke sawah langsung apa? Bagi-bagi sawah kepada anggota PKI-nya. Ya, ini milikmu, ini milikmu, ini milikmu. Padahal yang dibagi sawah bukan sawah dia. Sawah orang yang dibilang sebagai apa? Tuan tanah atau tuan sawah. Ya. Jadi di kampung itu, di desa Waru ini, dia adalah orang yang paling banyak apa? Paling banyak sawahnya. Itu sama mereka langsung dibagi-bagi sawah itu. Ini milik kamu nih, yang apa namanya? Patok ini milik kamu. Patok ini milik kamu. Nggak kayak gitu cara Islam mengendalikan apa namanya keadilan di dalam masyarakat. Nggak kayak gitu caranya bagi-bagi tanah orang. Jadi bukan kayak gitu cara Islam di dalam mewujudkan manusia tanpa kelas. Walaupun Islam tidak pernah, walaupun sekali lagi saya katakan apa, Islam tidak pernah ya ridho dengan istilah apa manusia tanpa kelas. Karena memang Allah sudah ciptakan manusia itu ada kelas. Kelas ini maksudnya apa? Ada yang kaya dan ada yang miskin. Kita tidak mengenal kelas-kelas dalam bentuk sebagaimana di Hindu ya. Hindu kan ada kelas ya. Ada kelas Brahmana, ada kelas apa? Tapi di dalam Islam mengenal adanya istilah kelas sosial. Walaupun dalam kelas agama kita tidak mengenal ada kelas apa namanya? Kelas paling tinggi kelas Brahmana, kemudian kelas Ksatria, walaupun itu ada di dalam agama Hindu itu memang ajaran agama Hindu. Tapi dalam agama Islam kita tidak mengenal. Yang ada dalam Islam itu tingkatan iman, ya kan? Yang mana Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum.
Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling apa? Yang paling bertakwa di sisi Allah, itulah yang paling mulia. Namun dalam kelas sosial Islam mengenal itu, yang namanya kaya dan miskin itu memang sudah ada sejak zaman dulu. Itu nggak mungkin dihilangkan, Mbak. Ya, nggak mungkin dihilangkan orang jadi kaya semua atau orang jadi miskin semua, itu nggak mungkin terjadi. Apalagi cara untuk menghapus apa namanya tadi itu, menghapus tanpa kelas tadi dengan cara bagi-bagi sawah orang, bagi-bagi tanah orang. Ya, naudzubillah min dzalik. Lah oleh sebab itu Mas sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka menarik apa kata tokoh komunis yang merupakan bapaknya komunis Cina ya, yang bernama Mao Zedong ya. Walaupun yang sekarang lagi rame informasinya presiden Cina yang bernama Xi Jinping lagi rame di media sosial, dikudeta oleh apa? Oleh militernya, dan sekarang Xi Jinping dalam tahanan rumah. Benar atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, ya, menurut Mao Zedong ya, Mao Zedong, dia mengatakan apa? Semua kekuasaan politik, dia bilang, hanya bisa didapatkan dengan laras panjang. Ya. Jadi memang kalau kita baca dalam sejarah, gerakan-gerakan komunis untuk mendapatkan kekuasaan itu selalu menggunakan apa? Selalu menggunakan senjata api ya. Lah maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan melupakan ya tanggal 30, gerakan 30 September yang jelas dokumen-dokumen yang dimiliki oleh negara ya, yang dimiliki oleh negara dan fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa penggerak 30 September itu adalah siapa? Adalah PKI ya. Dan itu banyak data-datanya ya. Walaupun dalam beberapa data yang saya baca, sebenarnya gerakan yang dilakukan oleh Aidit di 30 September itu sebenarnya tidak direstui oleh petinggi-petinggi komunis di dunia, termasuk di Cina ya. Jadi bisa dikatakan apa? Ada yang mengatakan bahwa gerakannya Aidit di 30 September itu adalah merupakan gerakan sepihak yang dilakukan oleh Aidit ya. Sehingga apa? Mudah kemudian untuk dipatahkan ya pada malam 30 September itu. Yang jelas Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya tanggal 30 September nanti tentunya kita tidak akan melupakan peristiwa ini. Walaupun ada yang menuduh kenapa Anda tidak melupakan sejarah kayak gitu, berarti Anda masih menyimpan dendam. Bukan. Pertanyaannya kan begini Pak sekalian. Yang pertama, Soekarno pernah mengatakan apa? Kan sering ya katanya kita ini pecintanya siapa? Soekarno ya kan? Apa kata Soekarno? Jangan sekali-kali melupakan apa? Sejarah. Dan yang menarik, apakah orang-orang PKI atau orang-orang antek-anteknya komunis atau anak-anak keturunannya komunis itu pernah melupakan sejarah tahun 65? Enggak kan? Mereka tetap mengenang, mereka tetap mengingat peristiwa tersebut ya. Lah anehnya, kenapa kita kok malah disuruh melupakan peristiwa tersebut? Nggak bisa. Dan sering saya sampaikan dulu ya, ada dua penyakit umat Islam itu kata Dr. Abdullah Azzam ya. Kata Dr. Abdullah Azzam, ada dua penyakit umat Islam. Penyakit yang pertama apa? Terlalu cepat melupakan
sejarah yang mendolimi mereka, sejarah kedoliman terhadap mereka. Ya. Kita umat Islam nggak boleh, Pak, terlalu cepat melupakan sejarah itu. Kita harus mengingat. Ya. Makanya Allah menceritakan, Pak, bagaimana sejarah kedoliman yang dilakukan atau kejahatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh terhadap Nabi Nuh. Itu kapan? 10.000 tahun yang lalu. Allah ceritakan bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh terhadap siapa? Nabi Nuh. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Allah abadikan. Allah ceritakan bagaimana kejahatannya Fir'aun. Sejarah kejahatannya Fir'aun terhadap siapa? Terhadap Bani Israel. Ya. Dan terhadap Nabi Musa alaihissalam. Allah ceritakan. Padahal kita tahu. Sejarah Nabi Musa dan Bani Israel itu sudah terjadi 4.500 tahun yang lalu. Atau mungkin 3.500 tahun yang lalu. Kemudian Allah ceritakan bagaimana tentang Ashabul Kahfi, bagaimana tentang kisahnya Ashabul Ukhdud. Kemudian dalam surat Yasin Allah menceritakan ada istilah namanya Ashabul Qaryah. Itu menunjukkan apa? Sejarah yang dulu orang-orang mukmin itu pernah didolimi oleh orang-orang yang kafir. Dan Allah tidak melupakan sejarah itu. Allah kemudian mengabadikan dalam kitabnya. Untuk apa? Untuk dibaca. Untuk menjadi pengingat umat Islam. Bahwa umat Islam itu gak boleh melupakan apa? Sejarah mereka. Apalagi sejarah berkenaan dengan pembantaian, kedoliman yang menimpa kaum muslimin. Karena musuh-musuh kita pun gak pernah melupakan sejarah itu, Pak. Mungkin ya di kalangan kita mungkin sudah lupa sejarah apa namanya, sejarah 65, apalagi anak-anak yang lahir setelah 98, mereka mungkin sudah tidak lupa, maka mungkin sudah tidak tahu apa itu PKI, apa itu gerakan 30 September PKI dan sebagainya. Namun kalau ada pelaku sejarah, saya yakin di antara bapak-bapak ini tentunya lebih dekat dengan sejarahnya kan. Mungkin di antara panjenengan ada yang lahir tahun, ada yang lahir 65, Pak. Kalau saya kan lahirnya kan 82 ya. Jadi tahun 65 saya masih di Lauhul Mahfud kan itu kan ya. Kita nggak bisa melupakan sejarah itu gitu loh ya. Kenapa? Sejarah itu sangat kejam, Pak. Sejarah itu sangat kelam. Berapa ribu umat Islam yang dibantai. Kita nggak usah bicara yang di luar Solo lah misalnya. Yang di Solo saja ada peristiwa namanya peristiwa Kedung Kopi. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah ingat mungkin ya. Ada peristiwa pembantaian PKI, pembantaian yang dilakukan oleh PKI, namanya peristiwa Kedung Kopi namanya. Itu terjadi tanggal 22 Oktober 65. Jadi bisa kita bayangkan ya, PKI itu sudah dinyatakan lumpuh dan dihabisi di berbagai tempat tanggal 1 Oktober 1965. Makanya 1 Oktober itu diperingati sebagai hari apa? Kesaktian Pancasila, ya kan? Namun di Solo, Pak, di Solo tanggal 22 Oktober PKI berhasil membantai beberapa belas umat Islam, bahkan ada seorang anak masih kecil, kalau nggak salah usia 11 tahun kalau tidak salah, itu dibunuh oleh PKI di sebuah tempat namanya apa? Kedung Kopi. Kedung Kopi itu pinggiran sungai arah mau ke Juruk. Arah mau ke Juruk ya. Bahkan ada satu sejarah, ada satu informasi yang sampai kepada saya. Tapi saya belum memastikan
belum mengkonfirmasi apakah ini benar atau tidak gitu ya. Jadi waktu itu ada yang mau disembelih itu, kan dibuka ya. Jadi waktu ya kan orang Islamnya itu kan ada dibawa ke pinggir sungai itu, Sungai Bengawan Solo itu. Jadi pas dibuka matanya, dibuka penutup matanya, ternyata yang mau nyembelih ini ternyata tonggone dewe. Walaupun katanya, walaupun saya belum mengkonfirmasi. Jadi ketika dia mau sembelih, kue toh, wes lungo. Jadi disuruh apa? Katanya satu orang yang selamat, tapi benar atau tidak, wallahu alam bisawab. Ya. Tapi ada beberapa belas yang disembelih di kedung kopi itu, ya, dibunuh di sana. Bahkan yang lebih sadis itu, kemaluannya tuh dipotong, yang laki-laki itu kemaluannya dipotong dan ditaruh di mulutnya. Itu peristiwa 22 Oktober tahun 1965. Lah umat Islam banyak yang tidak tahu sejarahnya. Ya. Malah kemudian mereka menuduh PKI dibantai di bulan Februari di sebuah jembatan namanya Jembatan Bacem. Makanya ada filmnya itu, ada film yang dibuat oleh underbow-nya PKI. Ya. Jadi ada filmnya itu, ada filmnya di YouTube tuh ada filmnya, tidak diblokir oleh pemerintah. Judul filmnya Jembatan Bacem. Itu menceritakan PKI itu dimusnahkan ya, dieksekusi itu di bawah jembatan Bacem. Akhirnya orang banyak tahu, orang banyak kemudian mengerti bahwa PKI dibantai. Ini berarti apa? PKI korban. Padahal itu peristiwanya tanggal berapa? Kalau nggak salah saya Februari 66. Ya. Padahal PKI Oktober 65 itu membantai umat Islam gitu. Jadi Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini belum lagi yang di Jawa Timur ya. Berapa banyak ya? Saya pernah di daerah daerah Ponorogo itu ketemu ya saksi tahun 65 itu. Jadi bagaimana PKI itu membantai para kiai itu. Kan PKI ini kan sebelum 65 itu kan sudah menyiapkan ini ya. Menyiapkan banyak lobang ya. Saya ngisi di daerah Klaten ya, dekat dekat desa yang dekat PT Aqua ya. Nah, saya ketemu dengan kiai-kiai di sana, tokoh-tokoh tahun 65 itu menceritakan, wow di sini dulu Ustaz ada puluhan lobang yang sudah disiapkan oleh PKI. Tapi alhamdulillah PKI-nya kita masukkan ke situ. Itu mereka sudah siapkan banyak lobang itu. Nah, makanya kita nggak tahu juga ya di mana lobang-lobangnya itu. Wallah. Jadi kalau kemarin di Ponorogo itu, Pak. Jadi PKI itu kalau membantai kiai itu, ini misalnya lobang ya. Ini lobangnya komunis itu, lobangnya PKI itu, lobang sumur ya. Walaupun yang dikenal cuma satu sumur. Sumur apa? Sumur lubang buaya ya. Itu pun karena para jenderal dimasukkan di situ ya kan. Nah, jadi kiai itu dimasukkan di tengah-tengah gini ya. Jadi kiai santri itu ditaruh di tengah-tengah sumur. Kemudian perutnya itu yang dibeleh. Jadi perutnya itu dibeleh pakai arit ya. Makanya kan jargonnya komunis itu apa? Simbolnya kan palu dan arit. Semakin dipalu semakin maju ya kan? Semakin diarit apa itu? ada istilahnya itu ya. Nah, jadi mereka punya istilah ya. Jadi palu itu apa? Semakin dipalu semakin maju. Lah, maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, inti dari kajian pada malam hari ini kita harus tahu tujuan utama dari gerakan komunis adalah Bapak
melenyapkan peran agama dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Ini tujuan mereka. Dan ini cita-cita tertinggi mereka. Yang sebenarnya komunis itu adalah buah dari yang namanya sekularisme. Nah, ini penting ya. Jadi PKI itu lahir dari sebuah gerakan namanya apa? Sekularisme. Sekularisme itu apa? Sebuah ideologi yang memisahkan antara agama dan negara, antara agama dan politik. Inilah yang disebut dengan gerakan apa? Sekularisme. Gerakan sekularisme itu melahirkan banyak anak. Ya. Ada anak liberal, ada anak pluralisme, ada anak-anak yang lain, termasuk anak yang bernama komunis. Jadi komunis ini inti utamanya adalah apa? Menghilangkan dan memusnahkan atau paling tidak mengkebiri peran agama dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Sehingga di mata orang-orang komunis, dan antek-antek mereka, orang-orang yang beragama itu adalah orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, orang-orang yang memiliki sifat apa? Radikal, ekstrim, teroris. Itu yang selalu mereka sematkan. Dan ini yang mulai terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Dan kemudian perhatian mereka lebih percaya kepada para politikus. Ini yang harus kita perhatikan, Mbak. Jadi sekarang masyarakat kita itu sudah nggak percaya dengan habaib, ya. Sudah nggak percaya dengan ustadz, sudah nggak percaya dengan kiai, lebih percaya siapa? Ketua organisasi, ya. Terutama yang paling percaya ketua-ketua partai, sehingga kalau ketua partai yang ngomong, bahkan kemarin ada partai apa itu ya, yang ada videonya yang nyebar itu, selesai mendirikan partai itu apa? Mereka berteriak apa? Hidup Nusantara, hidup Nusantara, PKI Jaya, PKI Jaya. Ya. Partai apa tuh? Partai Nusantara ya? Oh, ada Partai Nusantara, hati-hati. Ya. Apa? Wah, di TikTok itu nyata itu, Pak. Dia bilang apa? Hidup Nusantara. Hidup Nusantara, PKI Jaya, PKI Jaya. Udah terang-terangan mereka. Dan hari ini nyata itu ya, agama itu selalu dipolitisasi. Makanya sekarang itu Pak, nggak ada proyek yang paling besar kecuali proyek untuk merusak ajaran-ajaran agama dengan istilah moderasi agama lah, deradikalisasi agama lah, macam-macam usaha mereka. Yang penting apa? Mengkebiri peran agama dan merendahkan para tokoh-tokoh agama. Lah, maka Bapak sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu, tentunya kita sebagai umat Islam tetap sadar dan mari kita lawan narasi-narasi kebencian kepada agama. Ya, yang sekarang lagi rame istilahnya apa? Orang Islam benci kepada agama Islam, yang sering disebut dengan istilah apa? Islamofobia. Padahal kita belum pernah dengar ada istilah Kristen fobia, Buddha fobia, Hindu fobia, ya. Nggak ada orang Islam fobi kepada Hindu itu nggak ada. Tapi anehnya malah fobi kepada siapa? Kepada agamanya sendiri. Nggak ada kita dengar orang Hindu fobi terhadap agama Hindu, orang Kristen fobi terhadap agama Kristen. Ya. Tapi anehnya ada orang Islam sangat anti, sangat gak suka, sangat benci dengan agamanya, dengan syariat agamanya, macam-macam lah. Ya. Yang katakan jilbab itu seperti ini, cadar seperti ini, celana cingkrang seperti ini, jenggot seperti ini, semuanya
Naudzubillah min dalik. Ya, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan negara yang kita cintai ini dan negeri yang sangat kita cintakan, sangat kita cintai dan kita banggakan ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mudah-mudahan di 2024 cara berpikir kita itu berubah, Pak. Ya. Carilah betul-betul pemimpin yang, ya, jangan sampai termakan ya dengan kalimat yang kemarin, kalau bukan orang Jawa nggak usah sok-sok mau jadi presiden. Ya. Ini rasis ini. Saya sebagai orang Aceh tersinggung loh. Ya. Memang hanya orang Jawa saja yang bisa memimpin gitu kan ya. Ya. Jadi jangan lah, ini sebenarnya ucapan rasis kayak gini, Pak. Ya rasis ya. Gak bener itu ya. Kalaupun memang faktanya 7 presiden itu, 6 presidennya memang orang Jawa, dan Jawanya pun Jawa Mojopahit kan. Jawa Mojopahit itu Jawa Tengah kalau Jawa Timur itu loh. Ya. Gak ada Jawanya Pajajaran ya kan. Tapi gak perlu diomongkan kayak gitu loh. Ini kan berarti kan ente kalau bukan orang Jawa, nopo meneh Arab ya. Kadrun. Nah, ini namanya rasis kayak gini nih ya. Baik ya. Semoga Allah menjaga kita semuanya dan mudah-mudahan Allah berikan yang di tahun 2024 pemimpin yang bisa membawa negara ini kepada negeri yang Allah katakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.